kami hari ini kita bahas kasus yang cukup berat, yaitu ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan bullying. Kita bakal lihat dari sisi hak siswa untuk aman dan dihargai. Di sini saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Kang Agatha, Kang Rafa, dan satu narasumber yaitu Regina yang bakal jelasin dari sisi hak. Kalau ya, kasus ini emang bikin publik heboh. Polisi bilang pelakunya masih SMA dan ada dugaan kuat karena dia korban bullying. Makanya lembaga HAM sampai bicara. Nah, kan itu kejadian di tanggal 5 November 2020 kemarin di SMA 72 Jakarta. Kan katanya itu pelakunya masih umur 17 tahun. Nah itu polisi katanya dia terinspirasi dari menarik nih dari perhatian semua peran media sosial. Katanya dia terinspirasi dari konten kekerasan radikalisme itu kan di media sosial. Nah, jadi bukan cuma masalah di sekolah, tapi bagaimana algoritma media sosial kita itu mempengaruhi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, secara negatif seseorang yang lebih tertekan itu misalnya itu bisa membuat orang menginspirasi melakukan tindak kejahatan. Nah, itu dia teman-teman. Kejadian di atas itu merupakan triple kill sebenarnya. Yang pertama bullying, ditambah tekanan sosial. Nah, ini yang ketiga yaitu konten online ekstrim. Kombinasi yang sangat berbahaya sekali untuk di zaman sekarang. Betul, dari sudut HAM bullying itu juga pelanggaran serius, itu merampas hak seseorang untuk aman dan dihargai. Ada istilah di offender of life, korban bisa berubah menjadi pelaku karena tekanan. Itu sering terjadi kalau lingkungan tidak mendukung. Nah, katanya juga kan soal kan dia pakai bom rakitan kan ya. Nah, Iya. tapi kalau lihat info sekarang mah motif lengkapnya belum jelas. Nah, pasti dia dibully, kurang perhatian dari keluarganya, terus terpengaruh tontonan dari media sosial yang negatif. dan ternyata itu tuh ledakan itu nampaknya besar banget ya. Ada siswa juga guru yang terluka bahkan sampai masuk rumah sakit. Dari sisi pelaku sendiri, dia tuh katanya sering kesepian kan, dijauhi dan merasa gak punya tempat cerita. Itu bisa banget bikin salah satu penyebab meledak secara emosional dan akhirnya terjadilah ledakan. Nah, dari hasil kita berdiskusi dari awal sampai sekarang, mungkin di sini gue mau punya pertanyaan buat narasumber. Menurut Tegina, kalau sekolah lebih cepat tanggap, kasus ini bisa dicegah atau tidak? Menurut saya bisa banget. Kalau sekolah punya sistem pelaporan aman, konseling aktif, dan budaya anti bullying yang jelas, siswa yang tertekan harusnya bisa dapat bantuan sebelum terlambat. Ini tanggung jawab bersama guru, sekolah, dan orang tua. Berarti emang bukan cuma soal hukum ya, tapi soal menjaga kesehatan mental siswa. Tepat, HAM itu bukan cuma soal melanggar kekerasan fisik, tapi juga melindungi martabat dan kesejahteraan seseorang. Benar banget teman-teman. Kasus SMA Negeri 72 ini ngingetin kita kalau misalnya bullying itu bukan masalah kecil, dampaknya bisa jauh bahkan ekstrim. Makasih buat Teh Regina selaku narasumber dan teman-teman yang udah diskusi bareng. Semoga ini jadi refleksi dan pembelajaran buat kita semua, buat ibu sekolah ataupun orang tua. Mungkin sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.